Shalom, perkenalkan nama saya Katarina Cindy Octavia Sinaga. Saya berasal dari kelas 12 IPA 2. Pada video ini saya akan melakukan praktikum sel elektrolisis. Tujuan pengamatan yang saya lakukan yaitu pertama mengetahui proses elektrolisis pada larutan NaCl dan H2O. Yang kedua mengetahui zat apa yang terjadi sebagai hasil zat elektrolisis pada anoda. Yang ketiga, mengetahui ion apakah yang terbentuk pada katoda sebagai hasil elektrolisis. Pertama-tama, masukkan air ke dalam gelas bening. Lalu kita masukkan garam atau NaCl ke dalam gelas bening tersebut. Setelah kita masukkan, kita aduk. Setelah itu, masukkan kedua buah pensil tadi ke dalam kardus yang telah dilubangi. Seperti ini. Jika sudah kalian masukkan kedua buah pensil ke dalam gelas bening yang sudah tercampur oleh NaCl. Setelah itu, ambil baterai 9 volt dan capitkan pencapit buaya pada baterai tersebut seperti ini. Nah, yang hitam ialah kutub positif dan yang merah kutub negatif. Lalu setelah kalian buat seperti ini, kalian capitkan lagi kedua capit buaya ke ujung pensil seperti ini. Seperti inilah yang terjadi saat kedua baterai pada penjepit buaya yang telah disatukan pada kedua ujung pensil. Terlihat pada pensil terdapat gelembung-gelembung. Nah, dari percobaan yang tadi, kenapa sih bisa terjadinya gelembung-gelembung di pensil itu? Sebelum kita melanjutkan ke kesimpulan dan pembahasannya, saya akan menjelaskan apa sih elektrolisis itu. Elektrolisis adalah proses penguraian elektrolit dalam bentuk larutan maupun lelehan oleh listrik yang diubah menjadi energi kimia. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Dalam ilmu kimia, garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ionik positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga membentuk senyawa netral atau tanpa bermuatan. Garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa yang memiliki rumus kimia yaitu NaCl, juga sebagai bahan utama garam dapur. Larutan NaCl adalah larutan yang berasal dari asam lemah dan basa lemah yang bersifat asam, basa, dan netral. Nah, arus listrik dari baterai melewati di antara dua elektroda atau pensil. Air terbagi menjadi hidrogen dan gas klor yang mengumpulkan gelembung sebagai sangat kecil di sekitar masing-masing ujung pensilnya. Hidrogen mengumpul di sekitar katoda atau kutub negatif, dan gas klorin mengumpulkan di sekitar anoda atau kutub positif. Nah,
Bagaimana sih kita bisa mendapatkan klorin di H2O? Karena dalam percobaan ini saya menggunakan garam, maka gas klor keluar dari garam tersebut atau NaCl. Oksigen tidak dapat keluar dari percobaan ini. Itu karena atom oksigen dan air menggabungkan membentuk ion hidroksil. Rumus kimia garam adalah NaCl atau natrium klorida. Gas klorin dan dari klorida dalam garam. Oksigen dalam ion hidroksil tinggal dalam larutan. Jadi apa yang terjadi pada reaksi ini? Tidak oksigen tetapi gas klorin yang mengumpul sekitar ujung pensil. Sekitar pensil lainnya adalah gas hidrogen. Untuk membuat oksigen dari air dengan cara ini bisa kita gunakan tanpa garam atau menggunakan aqueous. Tapi prosesnya pasti tidak secepat yang kita buat pakai garam sebagai pembantu penghantar listrik dalam air. Nah, reaksi elektrolisis larutan garam atau NaCl menghasilkan gelembung terus-menerus karena mengalami reaksi reduksi dan disebut gelombang gas hidrogen dan ion OH- atau basa. Reaksi elektrolisis larutan garam atau NaCl menghasilkan gelembung yang sedikit karena mengalami reaksi oksidasi dan disebut gelembung gas klor atau Cl dan bersifat asam. Nah, ketika larutan di anoda dan katoda diberikan elektroda karbon, terdapat gelembung. Akan tetapi, gelombang pada karbon lebih banyak. Hal ini dikarenakan terjadi reduksi air yang menghasilkan gas hidrogen. Sebab di katoda dalam keadaan pH basa, sedangkan di anoda terdapat sedikit gelembung karena terjadi reaksi oksidasi atau Cl-, dan gelembung di anoda adalah klor. Sebab di anoda dalam kondisi pH asam dan larutannya berbau seperti bakelite.